I found a love for me. Ya asik, udah hari Selasa lagi, ketemu lagi bersama saya Elgin Fridianto di Tanggal Muda. Gaji masih utuh, pikiran tenang. Yes, enak banget nih suasana yang kayak gini buat ngegarap konten. Ya. Tapi konten bukan sebarang konten dong. Kabar baik nih bagi pekerja kreatif, sekarang karya cipta bisa jadi jaminan utang ke bank. Jadi kalau pekerja kreatif perlu modal buat gedein industrinya, bisa ngajuin utang. Misalkan, seorang pencipta lagu, ia bisa menjadikan hak cipta atas lagu-lagu yang pernah ia ciptakan sebagai jaminan. Lazimnya, yang namanya jaminan tuh bentuknya aset, seperti rumah, mobil, atau emas. Tapi sekarang, asik banget, konten juga bisa loh. Lalu kenapa PP 24 tahun 2022 akhirnya bilang kekayaan intelektual bisa jadi jaminan? Nah, kita main pakai data dan angka. Tahun 2021, kontribusi industri kreatif terhadap PDB mencapai 1.300 triliun rupiah. Dan berapa lapangan kerja yang tercipta dari industri kreatif? Ada 17 juta lowongan. Luar biasa gede banget bukan? Untuk mengurangi pengangguran. Sayang disayang, sabar dulu sayang. Enggak semua konten bisa jadi jaminan utang. Kudu daftar dulu hak kekayaan intelektualnya. Nah, saya kutip pidato Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ternyata 90% usaha kreatif di Indonesia nggak punya paten. Jangan protes dulu loh kalau tiba-tiba diaku-aku sama orang lain. Kayak Citayam Fashion Week itu tuh, yang bikin siapa, yang ngaku siapa. Berkarya sendiri dong. Nah, tapi pemerintah juga kudu jelas sih. Otoritasnya mesti lebih detail. Sosialisasi haki itu apa sih sebenarnya? Haki yang kayak mana nih yang bisa jadi jaminan utang? Terus bentuk utangnya gimana? Emang bank udah mau kasih kredit ke teman-teman kreatif? Ukuran kreatifnya gimana? Gampang dieksekusi nggak jaminannya? Kalau amit-amit kreditnya macet, yang gini-gini kudu jelas Pak Bu. Juklak, juknis, please banget, kita butuh nih. Saya Elgin Fridianto dan juru kamera Heri Ardi. Bisnis Talk tak pernah setengah-setengah menjadi rujukan pembuat kebijakan dunia usaha dan penentu kesejahteraan individu. Halo, selamat malam saudara. PP nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif sepertinya jadi angin segar bagi pelaku industri ekonomi kreatif, mulai dari film yang bikin konten ya seperti YouTube kemarin dari Menkumham katakan bisa jadi jaminan utang di bank. Tapi pertanyaannya adalah apakah PP ini bisa serta-merta jadi jaminan dan dilaksanakan di lapangan? Bagaimana dengan aturan teknis dan juga turunannya? Apa respon dari pelaku industri kreatif? Malam ini kita dudukan semua pihak yang akan menjawab dari realisasi PP ini. Dan untuk pertama saya akan menyapa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandiaga Uno. Selamat malam Pak Sandi. Selamat malam my sister, dalam perjalanan Jepara menuju Bojonegoro. Mudah-mudahan sinyalnya ini mumpuni. Saya menyapa seluruh pemirsa Kompas TV yang telah mengundang saya untuk bicara di Haki Konten Kreatif UMKM. Iya. Ini adalah game changer dan luar biasa. Iya, terima kasih Mas telah bergabung di Bisnis Talk pada malam ini meski lagi ada kerjaan. Mas Sandi sih selalu sibuk sih ya gitu. Mas Menteri, pertanyaan saya pertama adalah begini. Sebenarnya mungkin pertanyaan basic, sepenting apa industri kreatif harus memiliki Haki? Super penting dan ini game changer. Saya bilang tadi bahwa mengutip Undang-Undang nomor 24 tahun 2019 turun PP nomor 24 yang akan memberikan nilai tambah untuk mendorong ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dan terlindungi secara hukum. Ini kita memberi penghargaan, penghormatan, rasa aman dan perlindungan hukum, mengingatkan semangat agar menghasilkan karya-karya yang inovatif. Dan banyak sekali bentuk pelanggaran HKI di masyarakat. Oleh karena itu PP nomor 24 ini akan melindungi para pelaku parekraf dan penting bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk memahami hak kekayaan intelektual atas produk kreatif yang dimiliki. Karena juga bisa dijadikan sebagai
jaminan untuk mendapatkan pembiayaan baik di perbankan maupun industri pembiayaan non perbankan. Oke, tapi kalau memang HKI itu begitu penting, begitu ya, Mas Menteri. Kalau saya lihat data di laporan dari Kementerian Ekonomi, Pariwisata dan Kreatif, ini kalau kita lihat jumlah dari mereka pelaku industri kreatif yang punya HKI itu baru 1,98%. Jadi ada 98, jadi hampir 90% yang belum punya HKI. Jadi ini bagaimana kita bisa mendorong mereka punya HKI? Benar banget, dan ini yang menjadi PR terbesar. Kita harus terus sosialisasi dan edukasi. Kami di Kemenparekraf melakukan program fasilitasi kekayaan intelektual, mulai dari sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual, sosialisasi dan fasilitasi pendaftaran, indikasi geografis, produk-produk yang memiliki keunggulan karena faktor geografis. Seperti misalnya kopi Arabica Samosir, Bareh Solok, gula aren Atinggola, dan lain-lain. Juga harus ada pelatihan dari para trainer. Kita sebutnya training of trainer. Jadi kelas-kelas kekayaan intelektual ini kita gelar untuk para komunitas ekonomi kreatif dan juga di institusi-institusi pendidikan. Adakah sektor tertentu yang nanti akan diprioritaskan? Kalau kita lihat dari karakteristik umum industri pariwisata dan ekonomi kreatif, ini paling banyak memang dari kuliner, kria, fashion, penerbitan, dan penyelenggaraan hiburan dan rekreasi. Nah, apakah untuk menyusul keluarnya PP untuk ekonomi kreatif ini, nanti industri ekonomi kreatif jadi prioritas untuk sosialisasi HKI, terutama untuk UKM ya, Mas? Halo, Mas Menteri? Oke, ada kendala teknis. Yang jelas tadi Pak Menteri mengatakan bahwa peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2022 tentang ekonomi kreatif ini bisa menjadi game changer kepada industri ekonomi kreatif. Karena kita ketahui sebelumnya, Saudara, ketika Menkumham juga menyampaikan untuk PP nomor 24 tahun 2022 ini nantinya bisa jadi jaminan utang, terutama untuk dari konten. Nah, sekarang telah bergabung lagi bersama kami Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Uno. Mas Menteri, pertanyaan berikutnya, dengan dikeluarkannya PP yang baru ini, apakah jadi prioritas dari Kemenparekraf untuk mensosialisasikan bahwa industri kreatif harus punya HKI? Ya, ini saya sekarang all out. Saya ada di roadshow, mulai dari Demak, ke Jepara, sekarang menuju Bojonegoro untuk sosialisasi dan edukasi, karena kepemilikan HKI ini masih sangat rendah. Fasilitasi pendaftaran HKI ini kita lakukan secara gratis. Kita berikan pendampingan teknis pendaftarannya, semua biaya ditanggung Kemenparekraf, dan dari total hampir 10.000 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dan 12 produk indikasi geografis telah mendapatkan perlindungannya. Kami akan fokus persiapkan perangkat-perangkat pendukung sebagai kelengkapan pemberlakuan PP ini, dan kita mohon Kompas dan media untuk terus mensosialisasikan agar syarat-syarat yang ditetapkan dalam pasal 7 PP ini, mulai dari proposal sampai surat pencatatan, itu bisa kita berikan edukasi. Karena begitu didaftarkan, HKI ini bernilai ekonomi. Begitu bernilai ekonomi, mereka akan mampu untuk menciptakan revenue atau pendapatan yang akan memenuhi kewajiban mereka untuk membayar kembali kredit. Dan ini bisa dijadikan objek jaminan utang atau kolateral. Jadi ada jaminan fidusia dan ada hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif dalam bentuk kontrak. Kami sangat yakin ini masa depan industri kreatif ke depan. Dan dengan database yang lebih kuat, dengan SDM yang lebih siap, kita akan mampu untuk mengambil peluang ini. Dan saya harapkan pemerintah daerah juga mulai memberikan dukungan infrastruktur, ruang kreatif, dan mengembangkan kreatif hub yang ada di level kabupaten dan kota. Dan dengan sistem yang lebih terintegrasi berbasis data dengan program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, ini nanti produk-produk ekonomi kreatif yang selama ini tidak bisa dibiayai akan bisa dibiayai oleh perbankan. Oke, tadi Mas Menteri menyinggung soal gratis pendaftaran HKI, mungkin bisa diperjelas lagi apakah itu khusus untuk industri kreatif UKM atau di beberapa daerah saja, Mas?
Ya, untuk UMKM tentunya kita akan memberikan fasilitasi pendaftaran kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, terutama untuk brand-brand. Kemarin sempat ribut Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week. Itu kalau Roy, Bonge, dan JJ datang ke kami sudah berkali-kali memfasilitasi, itu akan kami daftarkan dan kami akan lakukan pendampingan untuk Citayam Fashion Week atau apapun itu, karena mereka sekarang juga berkembang, bukan hanya fashion, mereka juga berkembang menjadi musik. Jadi ada salah satu terobosan musik yang oleh JJ dikembangkan dan sudah menjadi sebuah lagu. Dan ini karena lagi hits banget, ini bisa dikembangkan dan bisa dibiayai oleh perbankan. Karena saya mendapat laporan M-Banking-nya, kalau nggak salah Bonge, itu sudah ratusan juta mengendorse produk-produk yang dia lakukan di daerah Haraduku, di Duku Atas itu. Jadi ini satu kebangkitan dari demokratisasi subsektor-subsektor ekonomi kreatif untuk mendapatkan tambahan penghasilan. Oke, targetnya berapa Mas yang akan dibiayai untuk HKI dari industri ekonomi kreatif UKM? Anggarannya berapa yang disediakan? Kita akan dorong lagi mungkin 10.000 lagi ke depan. Kita lihat bagaimana tambahannya, dan untuk setiap pendaftaran ini tentunya akan dibiayai oleh pemerintah dan diberikan pendampingan. Jadi jangan khawatir, kita akan gercep, gerak cepat, kita akan geber, gerak bersama, dan kita akan gaspol, garap semua potensi agar teman-teman yang selama ini belum mendapat sentuhan pembiayaan akan merupakan, tadi saya ulangi, sebuah anak tangga, eskalator untuk mencapai kesuksesan. Ini adalah terobosan pemerintahan Bapak Jokowi yang memberikan penghargaan kepada para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya yang memiliki hak kekayaan intelektual. Oke, 10.000 lagi ke depan berarti di anggaran 2022 atau 2023? Kita akan mengajukan untuk tahun depan, dan untuk tahun ini kita akan kolaborasi dengan para pelaku industri. Jadi kita tidak akan berhenti menunggu anggaran, tapi kita akan melakukan inovasi melalui crowdsourcing dan crowdfunding dari para pelaku parekraf. Siapa tahu sebagian dari mereka juga udah tertarik untuk membiayai dari awal sebelum mendapat pembiayaan dari perbankan. Ngomong-ngomong kembali ke PP tadi, Mas Menteri, tadi kan kita menyinggung soal jaminan utang ya, mulai dari konten dan juga film, musik ada di sana. Tapi pertanyaannya begini, PP-nya sudah ada, tapi untuk aturan teknisnya belum ada, lalu kemudian cara menghitung valuasinya belum diketahui. Ini bagaimana nanti Kemenparekraf berkoordinasi dengan kementerian lembaga yang berurusan dengan ini? Kapan mereka bisa menikmati pinjaman tersebut gitu? Jadi my sister, kita ingin bergerak cepat. Jadi pasti akan memakan waktu untuk koordinasi dengan OJK dan lain sebagainya. Tapi saya sudah menyiapkan task force yang dipimpin oleh Mbak Wamen untuk menyiapkan beberapa pilot project. Jadi supaya para pelaku ini bisa merasakan kehadiran dari PP ini sembari menunggu juklak-juknis yang tentunya harus melalui lintas kementerian dan lembaga. Mereka bisa ada beberapa pionir dari perbankan maupun perusahaan pembiayaan non-perbankan yang memberikan, misalnya ada seperti kayak Citayam Fashion Week, ini kan lagi hits banget, pasti ada perbankan yang akan gercep, karena ini menarik untuk dibiayai, diikat dengan fidusia, dan sembari kita menunggu juklak-juknisnya, ini dana-dana ini bisa digunakan untuk produksi mulai dari kaos kaki sampai kepada topi dan pengembangan dari produk-produk yang sudah terdaftar dalam hak kekayaan intelektual. Targetnya kapan Mas kira-kira untuk kebijakan teknis dan lain-lain? Kebijakan teknis ini kita lakukan akselerasi dan mudah-mudahan beberapa bulan ke depan bisa kita realisasikan. Tapi untuk pilot project saya harapkan dalam bentuk terobosan dalam waktu beberapa minggu ke depan juga harus ada 1-2 produk-produk yang sudah siap untuk diberikan pembiayaannya. Mohon doa dari seluruh pelaku parekraf dan teman-teman media untuk
memberikan pemberitaan yang positif. Oke, baik. Tapi ngomong-ngomong tadi kan sudah disebutkan ada insentif untuk HKI UKM industri kreatif gitu, lalu kemudian tadi disebutkan bahwa mungkin sektor ini bisa mulai menjaminkan karya mereka untuk memperoleh pinjaman di beberapa bulan ke depan. Pertanyaan berikutnya begini Mas Menteri, untuk menghitung valuasi misalnya, tadi saya sempat ngobrol sama Mas Hanung ya, nanti bergabung bersama kita, dia mengatakan bahwa siapa nanti yang harus mendampingi. Jadi intinya adalah menghitung istilahnya kayak valuasi ataupun return yang mungkin akan didapatkan dari proyek tersebut. Apakah nanti regulator juga menyediakan itu misalnya untuk industri perfilman gitu, untuk menghitung gitu? Saya lihat bahwa industri perbankan dan pembiayaan akan mulai menyiapkan para analis-analis yang bisa menghitung potensi dari sebuah film. Misalnya film KKN di Desa Penari. Ini kalau kita ya atau Ngeri-Ngeri Sedap, misalnya filmnya dari tempatnya My Sister Tarigan nih, dari Batak, dari Danau Toba. Ini kan bisa tembus misalnya 3 juta. Kita bisa lihat aja kalau film dengan tembus 3 juta, kita kalikan biaya dari ongkos produksinya dikurangi dari pemasukannya dari 3 juta penonton tersebut, kita akan dapat valuasi. Nah itu yang kita baru bicara dari tiket, belum bicara merchandise, belum bicara nanti produk-produk ekonomi kreatif turunan, belum bicara mengenai produk-produk mungkin Ngeri-Ngeri Sedap yang di branding, dijual dalam bentuk misalnya games, misalnya virtual tour dan lain sebagainya. Jadi ini pengembangannya akan sangat luas. Tapi sebagai basic yang paling mudah dihitung adalah potensi penerimaan revenue atau penghasilan dari sebuah produk ekonomi kreatif mungkin 5 tahun ke depan dikurangi oleh biaya cost. Nah itulah valuasi yang sering disebut sebagai cash flow yang terrepresentasi dalam konsep EBITDA, yaitu earning before interest, tax, depreciations, and amortizations. Kebetulan saya memang membidangi ini, My Sister. Jadi valuasi ini menurut saya bisa dihitung dan akan membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi analis-analis untuk menghitung. Misalnya kopi yang brandnya ini kan kita udah lihat yang paling sukses Kopi Kenangan. Kopi Kenangan itu sekarang valuasinya mungkin sudah di atas 15 triliun. Berarti kan bagi perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan berdasarkan hak kekayaan intelektual terhadap kopi, bisa menghitung yang paling sukses itu segitu. Yang kira-kira yang di tengah itu berapa? Nah valuasinya itu nanti bisa dihitung. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah apakah dengan PP ini artinya nanti sumbangsi PDB ekonomi kreatif atas dasar harga berlaku nanti bisa meningkat? Nanti kita sambung lagi, Mas Menteri tetap bersama kami saudara di Bisnis Talk.